Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perasaan kehendak kami bawa kepadamu dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Inilah persembahan pujian kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
hatiku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, dalam mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Engkau Allah yang terbesar dan termulia. Mari sama-sama nyanyikan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. ya Yesus. Dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biar semua, Biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Sebab Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah kebenaran kita yang menerangi jalan kita. Firman, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus yang sumber pengharapan.
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya dalam segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin
yang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus Tuhan kami, Raja kami, Tabib kami yang besar. Terpujilah nama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Bukan sekedar mendengar, namun melaksanakan segenap kehendak-Mu bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala Agung kami duduk dan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari kita mau belajar bersama-sama firman Allah dengan judul berkat-berkat di dalam darah. Tentu darah Yesus ya. Berkat-berkat di dalam darah Yesus. Haleluya. Blessings of the blood. Darah Yesus. Saudara, darah ini merupakan suatu perjanjian yang kekal. Renungkan kata kekal, perjanjian yang kekal. Anak domba Allah yang telah tersembelih. Di dalam kitab Wahyu kita dapat melihat dan membaca ya, tentang hal anak domba ini mulai dari pasal 5 sampai pasal 19. Luar biasa. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu disebut tentang darah anak domba Allah ini. Saya tidak perlu ya merenungkan kembali ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, seekor domba disembelih, seekor binatang Allah sendiri yang menyembelih, darah tercurah. Dan nanti saudara sampai di kitab Wahyu kita dapat membaca tentang anak domba Allah. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tanah liat menghembuskan kepada Adam rohnya dan darahnya. Allah menghembuskan nafasnya dan darahnya ke dalam Adam. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Allah menciptakan dunia, mulai dari kitab Kejadian pasal 1, saudara boleh baca. Allah hanya berfirman. Berfirmanlah Allah, hendaklah ada terang. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Terus, sampai hari yang ke-6 binatang-binatang diciptakan. Semua hendaklah. Allah hanya berfirman. Renungkan baik-baik. Ketika Allah menjadikan manusia, apa yang dia kerjakan? Dia harus tunduk. Ambil debu tanah liat. Mencetak. Ya, membentuk manusia. Manusia tergeletak di tanah. Allah tunduk. Tangannya kotor. Mengambil debu, membentuk manusia. Namun manusia masih kaku. Gak bisa apa-apa. Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung Adam. Dan darahnya. Luar biasa saudara. Jadi di dalam tubuh Adam ada darah dan nafas Allah. Itu sampai sekarang.
Di dalam tubuh saudara ada nafas Allah dan darah Allah. Renungkan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dan hargakanlah itu. Nafas dan roh kita terima dari Allah. Saudara, kita baca sekarang ya supaya lebih jelas. Di dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, huruf besar, Tuhan, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi, saya catat kembali. Adam memiliki darah Allah dan nafas Allah. Tidak heran saudara, di dalam kitab Daniel kita membaca ada seorang raja yang tidak benar. Lalu Daniel datang dan menegur raja itu dan berkata, Tuanku loh, tidak menghormati Allah yang menggenggam nafas Tuanku dalam tangannya. Mari kita renungkan sekarang pagi hari ini. Saudara dan saya loh pagi ini. Kalau masih ada nafas, perhatikan baik-baik. Nafas kita digenggam oleh Allah. Sewaktu-waktu Allah mau perkes ya sudah selesai, mati. Tapi kalau Allah masih mau menggenggam, syukur. Kita masih hidup, masih bernafas. Makanya tiap pagi saudara bangun masih bisa bernafas, ayo bersyukur kepada Tuhan. Bagus sekali kita di sini masih bisa datang doa pagi. Ya, Senin, Rabu, Jumat. Kita memuji, menyembah, menikmati hari Tuhan. Hadirat Tuhan. Ini loh nafas kita dalam genggaman Allah. Jangan main-main. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata firman Allah. Bersyukur pagi hari kalau bangun masih nafas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa bernafas. Ya kan? Nah oke, bicara tentang nafas ini saudara. Saya mau katakan betapa mahalnya untuk tabung nafas saudara. Saya sendiri pernah melihat ya, pengalaman seorang bapak cukup kaya di Amerika sana. Saya heran, usianya baru 70 tahun. Punya kantor yang cukup besar, punya bisnis yang cukup besar. 70 tahun seorang bapak yang gagah perkasa duduk di kursi roda. Kemana dia pergi? Bawa tabung. Tabung kecil untuk bernafas. Keluar rumah pakai tabung. Masuk rumah kursi roda pakai tabung. Mahal kan tabung nafas? Di Indonesia saya pernah melihat juga. Seorang bapak juga gemuk. Ya gagah. Kemana pergi? Bawa tabung. Tabung apa? Tabung nafas. Nah mari saudara pagi hari ini kita hargakan. Haleluya. Hargakan nafas yang masih ada di tubuh saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah hasil berkat darah Yesus yang tercurah bagi kita. Haleluya. Tidak heran saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, orang kagum melihat dia. Hidupnya berbeda sekali. Orang kagum semua. Tidak heran waktu itu Yohanes Pembaptis kita baca.
Di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya garis bawahin kata menghapus. Kalau menghapus ya hapus, tidak ada bekas. Tidak heran pemazmur di dalam Mazmur berkata, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya Allah membuang segala dosa kita. Dia tidak ingat, saudara. Manusia suka ungkit-ungkit. Ya aku ampuni, tapi begini. Aku gak bisa lupa. Ya diungkit-ungkit. Itu manusia. Allah enggak. Dia menghapus. Pagi hari ini mari saudara kita nikmati berkat Tuhan melalui darah anak domba ini. Kelahiran Yesus pun saudara adalah sangat ajaib. Karena dia dilahirkan bukan dari seorang ibu. Dia dilahirkan dari seorang perawan yang belum menikah, masih kudus. Dilahirkan dari seorang perawan karena benih di dalam kandungan Maria berasal dari Allah. Benih di dalam kandungan Maria berasal dari Allah. Tidak heran Yesus mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan baru. Kamu harus, gak ada tawaran. Ya, ketika seorang pemimpin agama yang pandai sekali, ahli Taurat dan lain sebagainya datang padanya, Yesus cuma berkata, kita baca itu di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya atau sungguh-sungguh, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus selalu bertanya, loh Tuhan, lah saya ini loh sudah tua begini. Masa saya harus masuk kembali ke dalam kandungan ibuku? Lalu Yesus menjawab lagi di dalam ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat pun tidak, apalagi masuk. Jadi harus benar-benar dilahirkan baru. Dilahirkan kembali. Kalau enggak jangan harap bisa masuk kerajaan surga. Sekarang kita baca saudara di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia, Yesus, sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Kemudian mereka melepaskan jubahnya hingga jubahnya atau tubuhnya telanjang. Jahat amat.
Mereka menyindir, mengolok-olok. Yesus diam saja. Tidak cukup saudara di situ. Tubuhnya ditelanjangi. Mereka lalu menganyam mahkota duri yang durinya begini panjang. Setelah menganyam langsung dipakukan di kepala Yesus. Di dahinya darah lagi mengalir. Darah mengalir. Tidak cukup, janggutnya dicabut. Jahat amat. Wajahnya berlumuran darah, matanya bengkak dipukul. Nah, bicara tentang mahkota duri, saudara, itu berbicara tentang kesembuhan bagi kehendak kita. Ini loh, kehendak kita ini kuat sekali, besar sekali, paling menonjol. Tidak heran saudara, di Taman Getsemani Yesus berdoa, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Ini loh, kita sering my will. Aku mau begini, aku hendak begini. Yesus berkata loh, "Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Ini saya bersaksi sedikit ya saudara. Tahun 1953, ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya sempat mendengar guru saya berkata, "An empty mind is the devil's workshop." Pikiran yang kosong adalah tempat kerjanya atau kantornya iblis. Ini loh, pikiran yang kosong. Jangan dibiarkan kosong. Makanya jangan suka ngelamun. Ngelamun mulai timbul, wah niat ini mau ini. Ya kalau niat yang bagus. Kalau niat yang jahat bagaimana? Kesembuhan bagi kehendak kita. Supaya kita bisa tunduk. Tubuh rasanya gak ingin ke doa pagi. Bangun pagi ngapain? Apalagi dingin, hujan. Gak mau. Tapi bukan kehendakku, ya Tuhan. Kehendak-Mu. Saya bersyukur di sini saya melihat orang-orang yang datang di doa pagi begitu setia. Begitu setia datang. Pagi jam 5 pagi sudah datang. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita lanjutkan. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi Dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan atau damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ayat yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Hebat bukan? Sebelum Yesus lahir 700 tahun sebelumnya sudah ada ayat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagaimana sampai Yesus bisa dapat bilur? Saya cerita sedikit saudara. Mereka memakai cemeti yang dipukulkan di punggungnya. Dan cemeti itu terbuat dari satu kayu. Ada beberapa tali. Di ujung tali itu dikasih besi. Ya segini, begini. Tapi besi itu tajam seperti paku. Bayangkan satu besi berapa. Dan bukan satu besi saja, beberapa. Beberapa tali dengan besi-besi yang tajam itu. Langsung mereka memukul punggungnya. Tancap pakunya, langsung ditarik. Tuh jahat amat. Makanya punggungnya berlumuran darah. Dan tidak satu kali. Mereka pukul lagi, tarik lagi. Jahat amat. Tapi Yesus menanggung semua. Dia terima itu semua. Buat siapa? Buat siapa? Kalau bukan buat saudara dan saya. Saudara dan saya. Dia terima.
Timothy berapa kali dipukul, hancur punggungnya, berlumuran darah. Supaya saudara dan saya boleh menikmati kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, kita menjadi sembuh. Kita baca sekarang di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Bagian terakhir dari ayat ini berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, bukan dokter. Jangan kita mengandalkan dokter. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara yang menderita sakit, apapun juga, klaim kesembuhan di dalam darah Yesus. Tatkala engkau minum berjaman kudus, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Sekarang lanjut. Setelah mahkota duri dan dicemeti, kedua tangannya dipaku. Kedua tangannya dipaku. Itu berarti kesembuhan bagi pekerjaan kita. Kesembuhan bagi pekerjaan kita. Ya, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Sesuai dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat ini berkata demikian. Berbahagialah, bahasa Inggris pakai kata blessed. Blessed artinya diberkati. Ya, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 6a, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Dua tangannya. Untuk apa? Supaya kerjaan saudara diberkati. Gak usah bingung. Gak usah khawatir. Pandemi, bisnis sepi, gak usah bingung. Yang penting setia. Merenungkan firman. Ya, bukan baca romans. Merenungkan firman. Bukan sekedar merenungkan, membaca. Merenungkan. Menyimpan di dalam hati. Itu yang harus kita lakukan. Supaya tetap segar, tetap berhasil. Tetap berbuah. Begitu saudara. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Mari kita menjadi orang benar. Yang sungguh-sungguh ngasih Tuhan. Ya, mencintai firman Allah. Ya, sekarang kita bicara tentang menyenangkan dan merenungkan firman Allah ini. Saya berikan saudara sebuah ayat tentang satu jemaat, ya. Jemaat Berea. Kita baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari, perhatikan kata, setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Hebat ya jemaat Berea. Tiap hari membaca firman, bukan sekedar membaca, merenungkan. Adakah kita melakukan itu? Nah, mau jadi pohon yang berhasil, yang tertanam di tepi aliran air, air bicara tentang firman. Daunnya tetap hijau. Apa saja yang diperbuat berhasil, bisnis kita berhasil. Kiri kanan kita sepi, kita tetap ramai. Kenapa? Tertanam di tepi aliran air. Subur, daunnya tetap hijau. Tidak mengenal musim kemarau. Berbuah terus. Baik, sekarang maju lagi. Kita baca di dalam Mazmur 92. Ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon ara di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran, bahasa Inggris pakai kata hadirat. Pelataran bait Allah berbicara tentang hadirat Allah. Pada masa tua pun mereka masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tidak kenal usia, tetap gemuk, subur, tetap berbuah. Jangan bilang, aduh aku sudah tua. Ya, aku sudah tua begini. Gak mungkin lah aku berbuah. Gak mungkin lah aku berhasil. Gak mungkin lah. Saudara, usia tidak jadi soal. Yang penting ini loh, hati. Mencintai firman. Setia di dalam kebaktian. Selalu ada di dalam rumah Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Saya bersyukur hari Senin yang lalu. Doa pagi ketika saya bawa renungan, saya melihat hampir penuh di bawah. Banyak yang datang di doa pagi. Itu satu hal yang paling bagus. Memang korban. Korban tidur, korban waktu. Begini, satu hal yang terindah. Kalau kita bisa datang di rumah Tuhan. Saya melihat begitu banyak yang setia. Jam 5 mulai doa pagi, saya lihat sebelum jam 5 sudah ada yang datang duduk. Luar biasa. Saya selalu katakan ibadah yang paling berat dan paling sulit adalah doa pagi. Bukan minggu pagi. Doa pagi itu paling berat. Kalau kita bisa menang, berhasil mengikuti doa pagi, luar biasa. Luar biasa, pasti diberkati Tuhan. Baik, saya sudah baca Mazmur 92. Sekarang kita mau baca di dalam Keluaran pasal 8 ayat 3b. Di sana dikatakan apa? Allah sendiri yang berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi bukan dari roti. Bukan makan nasi tiap hari bikin dia perlu. Saya pun harus makan. Apalagi sarapan pagi penting. Ya, harus. Sarapan pagi penting, makan, harus makan. Tapi Yesus sendiri berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri pernah mengatakan, langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Makanya kita harus belajar mengasihi firman Tuhan. Belajar menyelidiki firman Tuhan. Jadilah seperti jemaat Berea yang selalu rajin ya, membaca firman, menyelidiki firman. Itu penting sekali. Saya bersyukur saya melihat di sini guru-guru sekolah minggu begitu setia ya di dalam mengajar sekolah minggu. Dari muda sampai tua, sampai rambut sudah putih sekalipun mereka masih tetap di dalam melayani Tuhan di sekolah minggu. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberkati.
Sebab Yesus berkata, langit bumi lenyap loh, tapi firman Allah tinggal kekal. Makanya mari kita baca sekarang di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Yesus berkata, aku adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingku sendiri, aku adalah roti yang hidup. Barang siapa makan daripadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Ya, tubuh mati tapi jiwanya kekal selama-lamanya. Tubuh kembali kepada debu, jiwa dan roh kekal. Karena siapa? Jiwa dan roh kan kita terima dari Allah, bukan tadi? Nafas, roh Allah. Jadi ini kembali kepada Allah. Tidak usah khawatir. Makanya saya selalu katakan kalau ada orang meninggal, sudahlah. Pindah tempat. Tubuhnya ditinggalkan. Ini kembali kepada Allah. Menikmati surga yang luar biasa, yang jauh lebih indah. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, pindah tempat. Ya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Lanjut sekarang, Mazmur 52, ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Perhatikan kata rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, ini firman Allah, bukan saya loh, bukan khotbah pendeta. Tidak heran saudara, Daud sempat berkata di dalam Mazmurnya, dia berkata, satu hari dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Daud tahu untuk mengutamakan ya, rumah Tuhan. Tidak heran saudara, ini saya tambahkan ya sebuah ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ya, saya bacakan bagi saudara. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Allah yang berfirman, bukan pendeta, bukan gembala sidang. Tentang Daud, Allah berfirman, aku loh telah mendapatkan seorang yang luar biasa, yang berkenan di hatiku. Bahasa Inggris berkata after my own heart, seperti hati Allah. Daud itu hatinya seperti Daud, hati Allah, yang melakukan segenap kehendakku. Luar biasa. Siapa Daud? Anak bungsu. Allah sampai tahu nama ayahnya. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, anak Isai. Allah tahu semua saudara, hal ehwal kita. Ayah ibu kita dikenal, Allah tahu. Jangan khawatirlah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita lanjut sekarang. Terakhir, kedua kakinya dipaku. Itu berarti kesembuhan untuk perjalanan kita. Kesembuhan untuk perjalanan kita. Tidak heran, Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar. Tadi Mazmur 1 berkata
Berbahagia, diberkati orang yang tidak berdiri, berjalan, dan duduk. Ini 3 hal kita lakukan tiap hari, bukan? Duduk, berdiri, jalan. Tiap hari kita lakukan itu. Ayo perhatikan, di mana langkah kita, kemana kita pergi, di mana kita duduk. Bukan di tengah-tengah orang pencemooh, orang-orang yang suka mengolok-olok. Perhatikan baik-baik, bagaimana hidup kita sehari-hari. Jalan hidup kita, jalan hidup orang benar semakin terang, semakin diberkati. Jangan khawatir saudara. Ya, lakukan firman Tuhan, beres. Baik, sekarang Yohanes 8 ayat 12. Yesus sendiri yang berkata. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Kita yang mengikut Yesus ya jadi anak-anak terang. Berjalan di dalam terang. Hebat bukan? Ya. Ketiga orang Majus yang telah berjumpa dengan Yesus dan menyembah Dia langsung diberitahu untuk tidak kembali ke Herodes. Mereka mengambil jalan yang lain. Ya. Perjumpaan kita dengan Yesus membuat perjalanan hidup kita berubah total. Sudahkah kita berubah sejak muda sampai tua masih tetap begini? Sifat karakter kita masih tetap sok podoai. Dulu galak, sekarang galak. Ya, bagaimana? Gak ada perubahan. Beda sekali. Akan berubah. Berubah total. 3 orang Majus setelah menyembah Yesus pulang. Mengambil perjalanan lain. Berubah. Perjalanan hidupnya lain. Gak seperti dulu. Ya. Saya ingat saudara lagu sekolah minggu yang lama sekali. Ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku jalan cari jiwa. Upahmu besar di surga. Nih tanganku, mulutku, kakiku. Jalan cari jiwa. Tadi kan Mazmur 1 berduduk, berdiri, berjalan. Nih kita sudah ditebus tangan kita. Tanganku ya kerja buat Tuhan. Kakiku jalan cari jiwa. Ya. Mulutku bersaksi tentang upah kita besar di surga. Jangan khawatir saudara. Kita ikuti semua firman Tuhan, beres. Ya, pasti kita menikmati surga yang luar biasa mulia. Sekarang terakhir, lambungnya ditikam. Darah dan air mengalir. Kelahiran dari gerejanya, yaitu saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kelahiran, tidak ada seorang bayi yang lahir tanpa darah, tanpa air, gak ada. Setiap bayi lahir dengan darah dan air. Lambungnya ditingkam, keluar air dan darah. Apa artinya? Kelahiran saudara dan saya. Kelahiran gerejanya. Luar biasa saudara, lengkap ya. Sempurna, lengkap sekali. Pemulihan hubungan suami istri juga. Waktu lambungnya ditikam, air dan darah mengalir, bukan hanya kelahiran gereja, tapi pemulihan hubungan suami dan istri yang sudah gak cocok, sering cekcok, ya ribut. Wow, dengan salib Yesus, darah Yesus, perjamuan kudus yang kita terima, kita pasti akan cocok. Tadinya ribut tiap hari, sekarang waduh manis, ya, luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tidak heran ayat terakhir di dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, 22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bersyukurlah pagi hari ini saudara untuk tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati perjamuan kudus sebentar. Siapkan hatimu.
Renungkan firman Allah. Haleluya. Renungkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara korban-Mu di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala dosa. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, segala susah, segala sesuatu. Haleluya. Darahnya tebus saya. Kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi sampai berdiri. Ya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala dosa. Darahnya tebus saya. Ya Tuhan, kami bukan sekedar menyanyi, namun kami mau menikmati berkat-berkat melalui darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan, dihancurkan bagi kami. Di tangan kanan kami ada sepotong roti, bukan sekedar roti, melainkan sebahagian dari tubuh-Mu yang sudah dirobek-robek, dihancurkan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kami percaya saat kami nikmati itu, kami pasti disembuhkan dari segala macam sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Kami mengangkat tangan kanan kami. Dengan cawan ini bukan sekedar anggur, melainkan ini adalah darah-Mu sendiri yang tertumpah bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Mereka yang berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini sudah dijamah oleh-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh mereka dijamah. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the